Welcome back ya, welcome back. Welcome back semuanya. Selamat datang kembali di live trade rutin kita, atau rutin saya ya, karena saya yang melakukan live trade dan teman-teman sebagai pesertanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih stay, masih follow semua aktivitas media sosial saya, masih follow aktivitas edukasi dan trading saya. Dan terima kasih juga teman-teman udah support ya, udah support grup ini agar terus bisa bernyala gitu ya notifikasi chatnya. Dan harapan saya masih semoga masih terus bisa membantu teman-teman yang ingin belajar trading, tentunya ingin mendapatkan profit di market forex ya tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya ya untuk bisa ikutan sharing, ikutan live trading ya, edukasi dan analisa gitu ya. Dan alhamdulillah di live trade hari Selasa kemarin itu saya share analisa ya, share sedikit analisa tentang AUD USD karena saya rasa kalau kita lihat buy support and resistance-nya kemarin cocok untuk kita bisa set plan untuk mengambil posisi buy ya. Seperti dalam tampilan ini kena ya, saya bagi menjadi 3 layer sebetulnya, mulai dari harga 0, 68, 667. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau memperkenalkan dulu karena mungkin kita tahu ya bahwa kemarin biasanya kita rutin lakukan live trade hampir 1 bulan, 2 bulan mungkin ya. 2 bulan tuh udah jarang banget gitu. Saya hanya fokus mengedukasi member-member yang VIP gitu ya, member-member yang sudah join bersama komunitas yang saya bangun. Jadi saya hanya fokus di situ. Bukan artinya lupa atau bukan artinya tega gitu ya. Tapi memang dasarnya saya kemarin sedang membangun komunitas yang baru gitu bersama tim ya. Saya juga memperkenalkan komunitas baru saya bernama Trade Indo yang notabene ini masih saya dan tim yang dulu yang kelola ya. Kalau dulu mungkin Traxindo ya. Nah, Traxindo yang lama sekarang membangun komunitas yang baru ya, membangun komunitas yang baru, dan diharapkan atau visi misinya ini masih masih sama lah ya. Mungkin juga ini akan dibentuk lebih beyond gitu ya lebih beyond daripada yang lain atau dari yang sebelumnya, harapannya ya. Dan semoga aja bisa lebih lebih maju, lebih sukses, lebih educated tentunya ya, dengan teknik-teknik trading, dengan program-program edukasi dan program-program trading forex lainnya ya, seperti IE dan copy trade dan lain sebagainya ya. Nah, ini diharapkan semoga bisa makin maju dan makin berjaya gitu lah ya di dunia per trading forex-an. Tentunya ini semua juga perlu dukungan teman-teman gitu. Artinya saya banyak-banyak berterima kasih buat teman-teman karena masih terus mensupport semua aktivitas saya, semua aktivitas tim yang saya juga ikut membangun gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, pembahasan live trade malam ini saya akan sedikit memberikan trik ya.
trik bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita mempelajari, karena kita tahu ya, mungkin teman-teman juga sering lupa gitu. Ketika kita trading menggunakan analisa teknikal itu bisa berhasil atau bisa sesuai, bisa juga plannya tidak sesuai. Nah, itu tuh bukan artinya analisa teknikal kita salah gitu atau analisa kita kurang pas, kurang akurat gitu. Tetapi di situ ada yang namanya faktor pengaruh dari analisa fundamentalnya. Nah, ini yang sering teman-teman lupa gitu, bahwa selain teknikal kita juga harus memperhatikan analisa fundamentalnya. Atau fundamental itu tidak melulu tentang misalkan kondisi negara yang sedang crash gitu ya, tidak melulu soal itu. Atau kayak kemarin tentang perang Ukraina, tentang pergantian presiden, tidak melulu ya, karena faktor ekonomi itu terjadi setiap hari sebetulnya, yang bisa sangat bisa mempengaruhi mata uang suatu negara. Nah, jadi ketika teman-teman lakukan analisa by technical gitu ya, by analisa teman-teman tuh udah oke nih, sesuai by set plan, by misalkan trend line ya, menggunakan indikator A sampai Z mungkin ya, itu udah sesuai sebetulnya. Tapi teman-teman tuh lupa memperhatikan kondisi ekonomi dari mata uang suatu negara tersebut. Contoh lah, misalkan karena kita tradingnya sering di pair atau di market gold ya, market gold dengan USD. Nah, itu saya pun masih suka terkecoh gitu by trading rule, by sistem trading yang saya buat ini, yang saya gunakan ini saya rasa udah sesuai. Tapi saya itu sering lupa juga tuh dengan adanya berita-berita ekonomi yang akan rilis dari suatu negara, khususnya ya USD ya, karena kita tradingnya di XAUUSD. Karena berita ekonomi itu terjadi setiap hari gitu. Teman-teman harus paham dulu. Terjadi setiap hari, dan itu yang harus kita perhatikan gitu. Contoh misalkan kemarin FOMC gitu ya, yang kemarin nge-buy mungkin ya bye-bye mungkin ya, karena kalau dilihat dari analisa teknikal by trend ya, kita lihat mungkin ya masih dalam tren yang sedang up, XAUUSD ya, atau gold khususnya. Kita lihat ya, meskipun di tanggal 1 Juni ini di H4 ya, meskipun di ini udah di sisi. Nah, meskipun ya kita lihat di H4 ada penurunan gitu ya, tanggal 13 Juni ada penurunan, tapi kita lihat dari tanggal 15 ya, atau dari kemarin ini udah memberikan tren yang sedang naik lagi gitu ya. By technical sih ini kayaknya nge-buy sih oke gitu ya. Tapi kita tidak memperhatikan berita ekonomi apa yang akan dan sedang terjadi di suatu negara yang mata uangnya sedang kita tradingkan gitu itu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, ketika kita lakukan analisa lalu ternyata berbelok tuh atau tidak sesuai gitu ya plannya, kita jangan menyalahkan tentang analisa teknikal kembali lagi ya, tapi kita harus perhatikan tentang berita ekonomi dari suatu negara yang mata uangnya ini sedang kita tradingkan gitu ya istilahnya. Nah, saya akan membagikan tips gimana sih untuk kita mengetahui gitu ya, misalkan kita sudah melakukan analisa by technical sudah secara lengkap, saya percaya diri atau confidence saya bisa dapat profit ya dengan melakukan analisa teknikal saya ya. Bisa juga, tapi ada faktor yang harus teman-teman perhatikan. Seperti yang tadi saya jelaskan, teman-teman harus cek juga berita ekonomi dari suatu negara tersebut.
berita ekonomi itu pengaruhnya itu bisa harian itu ketika dia rilis akan terjadi dampaknya akan terjadi pada hari itu, bisa juga hari-hari berikutnya gitu ya. Kayak contohnya misalkan berita-berita ekonomi yang sifatnya jangka panjang gitu ya, yang itu tidak mungkin berpengaruh langsung pada saat itu gitu ya, tapi berjangka gitu ya, bukan berjangka artinya futures ya, tapi efeknya ini jangka panjang gitu. Kayak contohnya misalkan taruhlah misalkan ada satu negara yang sedang melakukan atau akan melakukan pemilu. Nah ini efeknya itu tidak bisa dirasakan pada saat itu juga gitu, pada saat pengumuman bahwa misalkan presiden akan diganti misalkan, tidak bisa ya, karena itu pasti akan ada proses yang namanya pemilu, pasti memerlukan proses ya, itu bisa berbulan-bulan bahkan. Nah itu juga efeknya pasti akan kompleks lah ya, tidak mungkin terjadi pada saat itu atau langsung crash pada saat itu, tidak, tapi pasti akan terjadi dinamika naik turun, bahkan tiba-tiba mata uangnya kuat, tiba-tiba mata uangnya lemah, itu terjadi. Tapi kalau kita lihat dari konteks beritanya ini tentang pemilu, saya rasa rata-rata mata uang negara tersebut akan terpengaruh cenderung lemah karena banyak faktor yang mempengaruhi kelemahan dari mata uang tersebut. Contoh misalkan ekonomi pasti tidak akan jalan seperti biasanya, yang pertama. Lalu banyak juga pelaku usaha yang juga kena dampak karena tidak bisa berjalan dengan seperti biasanya, contohnya ya. Lalu juga yang ketiga, banyak sekali mungkin ya, atau mungkin juga bukan mungkin ya, tapi ini terjadi juga gitu. Banyak pasti negara tersebut mengeluarkan dana ya. Betul, untuk dana inilah, dana itulah, pasti pemilu itu membutuhkan dana yang sangat besar ya. Satu negara itu pasti, Indonesia aja berapa ratus M ya, yang saya tahu beritanya gitu ya, ketika pemilu itu tuh bahkan juga mungkin sampai triliunan gitu ya. Nah ini tentu berdampak pada kondisi ekonomi, kondisi juga faktor dari bukan hanya ekonomi ya, saya rasa segala bidang pasti terpengaruh. Nah itu memiliki efek jangka panjang kayak gitu. Tidak semua berita ekonomi itu langsung mempengaruhi mata uangnya secepat atau langsung gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan juga. Contoh misalkan kayak NFT itu yang jangka pendek gitu ya, ketika dia rilis pasti banyak dimanfaatkan oleh trader-trader yang sehingga membuat harga, atau kalau dilihat ya dengan menggunakan chart, itu candle tiba-tiba bergerak naik, tiba-tiba bergerak turun gitu ya, yaitu karena lonjakan pasar yang meningkat gitu. Kita lihat ketika rilis datanya misalkan negatif, orang-orang pada buy, langsung buy, itu ada lonjakan, dan sehingga sangat mempengaruhi pada harga yang sedang terjadi. Itu yang jangka pendek. Contohnya kayak PMC malam misalkan, teman-teman buy semuanya. Coba lihat salah satunya ya, dailynya misalkan ya, kan dia naik turun lagi, buy ya teman-teman, untung gede kemarin malam ya jam 1 kalau misalkan teman-teman ikuti beritanya gitu ya. Karena kita lihat, kita cek mana FOMC ya. FOMC ini mana datanya ini satu. Nah, itu kita lihat tambah sekarang juga kemarin hasilnya ya, hasil meetingnya itu
bahwa suku bunga naik gitu ya, bunga naik sehingga terjadi efeknya. Nah itu pun terjadinya bukan hanya ketika dia rilis, tapi terjadi pada hari ini juga. Kita lihat pergerakan XAU mulai dari sesi Asia sampai sesi Eropa terbilang ya ini ya masih bolak-balik ya. Tapi ketika masuk sesi Amerika tiba-tiba banyak sekali atau tiba-tiba muncul ya candle kayak gini nih. Ada yang 130 pip, ini ada yang kita lihat doji ya, ada yang satunya tapi ukurannya juga lumayan, ini 80 pip. Nah, yang sekarang ada candle balikan ya, sekitar 140 pip tuh. Nah, ini pun bisa terjadi karena efek news yang kemarin dirilis. Bisa juga gitu ya, karena kemarin ada news FOMC kayak gitu. Nah tipsnya atau triknya apa yang ingin saya berikan adalah ketika kita punya analisa teknikal misalkan ya, kita punya analisa by technical yang saya rasa ini sudah matang, sudah oke banget nih, saya percaya diri bisa dapat profit, ya gunakan aja atau analisa aja, lakukan aja gitu ya, jangan ragu, karena itu analisa kita sebagai penganalisa gitu atau kita yang melakukan analisa, tentunya kita punya pandangan tersendiri dengan analisa yang kita gunakan. Di situ ada kepercayaan kita gitu ya. Nah ya lakukan aja. Tapi ini tipsnya ya, kita harus memperhatikan data ekonomi yang akan dirilis oleh suatu negara yang mata uangnya sedang kita tradingkan. Kembali lagi ya, itu tipsnya, kita harus perhatikan. Jangan sampai kita lakukan analisa dengan semangat, misalkan saya buy, karena kita lihat trennya ini naik, lalu dari indikator juga ini naik, tapi kita mengabaikan berita atau news yang akan dirilis ya, atau data ekonomi yang akan dirilis oleh suatu negara yang mata uangnya sedang kita tradingkan ya. Kita nggak tahu bahwa ada news tersebut gitu, misalkan tiba-tiba kita buy, harganya malah balik tiba-tiba. Nah pasti di perasaan kita sebagai yang melakukan analisa tadi gitu ya, kayaknya analisa kita salah gitu. Kayaknya saya salah melakukan atau membaca pergerakan harga, membaca tren, membaca indikator dan sebagainya. Bukan artinya itu. Hanya kita lupa aja memperhatikan apa yang akan dirilis oleh suatu negara tersebut ya, yang mata uangnya sedang kita tradingkan. Itu tipsnya ya. Dan jangan atau kita harus memiliki pandangan bahwa analisa teknikal dan fundamental itu harus berjalan sesuai gitu, atau sama gitu ya. Artinya sama tuh bisa digunakan sebagai analisa tambahan ya, fundamental itu. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan analisa by technical, si analisa fundamental ini bisa kita jadikan sebagai yang pertama bisa kita jadikan sebagai filter, sebagai acuan ya. Bisa juga kita gunakan sebagai pandangan kita atau pandangan para trader ya, melihat data yang akan dirilis. Misalkan yang tadinya kita mau buy, tapi kita lihat data atau baca datanya ternyata kayak gini nih, atau memberikan data yang sepertinya buy data A, B, C, D sampai Z mungkin ya dari data ekonomi satu negara tersebut yang tadi ternyata memberikan pandangan kayaknya kita sell. Nah itu bisa juga ya, bisa juga gitu. Kita analisa by technical, misalkan jawabannya kita memberikan buy misalkan, atau kita mau beli aja lah misalkan gold sekarang misalkan ya. Tapi kita lihat dari fundamental, misalkan memberikan data bahwa XAU USD-nya akan menguat, harga USD-nya akan menguat gitu ya.
Kalau USD-nya menguat berarti goldnya turun. Nah, itu kan menjadi problem ya. Pasti saya pun masih suka merasakan gitu ya, kayak gitu tuh. Itu menjadi kegalauan buat kita sebagai trader. Tapi tentunya ya lakukan aja. Ya, hanya salah satunya harus dijadikan sebagai filter yang pertama ya. Yang kedua acuan. Lalu yang ketiga adalah pegangan buat kita. Jangan kita terlalu percaya diri dengan analisa yang kita lakukan, karena analisa itu adalah jebakan semu menurut saya. Artinya jebakan semu itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan dan membuat kita senang gitu ya, karena sesuai set plan-nya dengan apa yang kita harapkan. Tapi ketika meleset atau tidak sesuai harapan, itu juga menjadi sebuah permasalahan buat kita gitu ya. Artinya ketika kita sudah melakukan analisa, mau itu by technical ataupun fundamental, ya kita harus betul-betul percaya diri dan hasilnya tentu harus kita syukuri. Oke, itu tips dari saya. Saya mau cek apakah ada pertanyaan. Saya kemarin ambil sale. Nah, itu dia. Ya. So meskipun ambil sale ya, pasti bukan cuman Mas Rudi doang ya, saya rasa banyak sekali. Jadi tiap hari itu banyak yang profit, banyak juga yang ambles, banyak juga yang loss. Tapi ya itulah trading gitu ya. Seninya trading itu ada di situ. Semua bisa profit, semua juga bisa loss. Saya bisa profit, saya juga bisa loss. Teman-teman tahu mungkinnya yang udah join lama, banyak profitnya tapi ada juga lossnya gitu ya. Bukan banyak lossnya, tapi banyak profitnya tapi ada juga lossnya. Itu ya tips dari saya. Singkat aja ya, karena apalah ya, kita baru mulai lagi live trade malamnya ya. Kemarin dari siang gitu ya. Kita mulai lagi malamnya. Harusnya kita mencari momen malam ini, tapi kita lihat pergerakan XOUSD-nya ya, tidak memberikan gambaran yang mengenakan gitu ya buat seorang trader kalau menurut saya. Ini posisi candle kayak gini tuh menjadi ragu gitu ya. Saya mau buy, ragu mau sell, apalagi karena kondisinya sekarang lagi naik. Tapi saya mau sombong dikit ya, dari analisa AUD USD live trade Selasa kemarin, alhamdulillah sesuai dengan plan ya. Tuh, di sini ada area support, kita lihat ya, ini cukup kuat. Tuh, karena jauh. Saya mau buy di sini. Buy aja, saya bagi menjadi 3 layer. Buy 1, buy 2, buy. Bukan ya, buy 1, buy 2 dan buy 3 di sini ada. Atau buy limit ya, pending order. Saya pasang kemarin tapi yang kena cuma 1 sayangnya sih ya. Dia harganya keburu naik. Tuh, targetnya bukan 100 pip, itu salah ya yang kemarin saya share, tapi 200 pip targetnya. Kenapa 100 pip di sini? Gini, kemarin itu salahnya saya pengen profitnya itu apa ya? Ini kan baru 100 pip gitu ya. Saya pengen profitnya itu $50 sebetulnya. Ya, $50 gitu. Di sini di 200 pip. Tapi tadi kemarin salah 100 pip, saya menyebutkan harusnya sudah 200 pip ya. 100 pip kalau clear ya alhamdulillah. Mungkin teman-teman yang ikut kemarin di live trade di Facebook ya, hari Selasa tuh saya Facebook dan YouTube kalau memungkinkan. Yang ikut ya mungkin udah profit juga ya. Yang pakai lot 1 udah profit berapa? Dapat 100 pip, 170 pip ya. Udah dapat 1.700 mungkin ya USD. Saya yang pakai 0,02
karena saya bagi 3 ya, harusnya ini 0,05 kalau satu layer. Sorry, 0,5 ya. 0,05 sorry. 0,05 kalau satu layer ya. Tapi karena saya bagi 3 ya, lotnya saya pecah juga. 0,02, 0,02, 0,02. Saya cuma dapat profit mungkin ya kalau sampai di target. Saya pasang aja deh targetnya 200 pip. Nah, kalau sampai ya mungkin saya dapat profit sekitar ya 40 atau 50 pip lah ya. Segitulah. Oke, ada apa nih? Goodbye UDSD sekarang bisa mas. Kayaknya sekarang bisa juga sih, targetnya bisa disesuaikan dengan yang saya pasang di harga 0.70672 bisa juga ya. SL-nya itu saya di harga kemarin lupa lagi. SL-nya itu 100 pip ya. 10% berarti ya SL-nya di 0.66468. Kalau follow silakan, targetnya samain kayak saya tuh. TP-nya ini ada. Ketik mas, siap. Biar nggak pusing ya, saya ketik nih AUDUSD buy dengan target berapa ini? 0.70713. Saya kasih screennya juga nih. Nah, siap sama-sama. Saya gak ikut live di FB kemarin Mas Fajar, gak punya FB. Aduh, gak gaul ya kalau dibilang ya. Zaman sekarang gak punya sosmed itu gak gaul. Bercanda bang. Ini ibu bapak, ibu ya, ibu Yuli ya. Gak punya Facebook tuh gak gaul, bikin Facebook biar bisa ikutan live thread, ikutan sharing ya di Facebook tuh banyak juga, seru. Apalagi ada the biggest group ya, the biggest group ever in Indonesia. Ada namanya grup Republik Trader Indonesia ya, RTI itu. Yang salah satunya komunitas kita menjadi moderatornya juga di sana. Ya. Itu di Facebook ramai juga Bu. Kalau mau ikut ya silakan. Mantap, bagus. Oke, itu aja ya. Plannya AUDUSD masih running. Lalu tipsnya ya, sekali lagi saya bilang, kalau mau analisa teknikal silakan saja, tapi tetap perhatikan yang namanya fundamentalnya ya. Jangan sampai kita merusak psikologi kita, karena ketika kita jalankan analisa teknikal dengan tidak memperhatikan fundamental, lalu kita analisa plan kita salah atau tidak sesuai, jangan langsung bilang bahwa analisa kita salah, tapi perhatikan faktor fundamentalnya. Itu tips dari saya untuk live trade malam ini. So, untuk penutupan saya ucapkan terima kasih lagi ya, terima kasih lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa live trade kita selenggarakan lagi setiap hari setiap hari Selasa dan Kamis ya. Mungkin kedepannya biar tidak ada gangguan kita lakukan sore, tapi kalau memungkinkan malam hari kita lakukan malam hari juga. Oke, terima kasih saya ucapkan kembali atas waktunya, atas kesempatannya ya, bisa menyempatkan waktunya buat hadir di live trade malam hari ini. Terima kasih semuanya, salam profit, be wise to be trader, and see you